Pernah nggak kamu memperhatikan ada orang yang auranya beda tenang, disegani, tapi juga bikin nyaman? Mereka nggak banyak bicara, tapi sekali muncul, rasanya langsung mencuri perhatian. Nah, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang lahir di weton Senin Kliwon. Dalam kepercayaan Jawa, weton ini dikenal sebagai salah satu yang punya energi kuat, karakter unik, dan rezeki yang sering membawa kejutan. Banyak orang tua zaman dulu percaya, orang kelahiran Senin Kliwon itu pembawa wibawa, punya intuisi tajam, dan sering jadi penentu dalam keluarga atau lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel ini. Di sini kita bahas hal-hal menarik seputar weton, karakter, kepribadian, dan ilmu Jawa yang masih relevan sampai sekarang. Kalau kamu suka topik seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like videonya, dan bagikan ke teman atau keluarga yang lahir di weton Senin Kliwon. Dukunganmu sangat berarti supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan konten yang lebih bermanfaat. 1. Karisma alami wibawa yang gak dibuat-buat. Salah satu ciri paling menonjol dari orang yang lahir di weton Senin Kliwon adalah auranya yang kuat. Mereka bukan tipe yang suka tampil heboh atau banyak gaya, tapi entah kenapa keberadaannya langsung terasa. Saat masuk ruangan, orang lain bisa saja tidak langsung menoleh, tapi perlahan suasananya berubah lebih tenang, lebih tertata, dan orang-orang jadi menjaga sikap tanpa disadari. Karisma mereka bukan muncul dari penampilan atau suara keras, melainkan dari pembawaan yang kalem dan percaya diri. Mereka jarang berbicara kalau tidak perlu, tapi sekali mereka bicara, orang lain akan mendengarkan. Bahkan ketika mereka diam, diamnya tetap mengisi suasana. Ini alasan kenapa banyak orang Senin Kliwon dianggap lebih dewasa atau lebih bijak dibanding teman sebayanya. Secara tradisi Jawa, gabungan hari Senin dan pasaran Kliwon melahirkan energi, pangrasa, dan pangayoman. Artinya orang dengan weton ini punya kecenderungan untuk jadi pelindung atau penuntun secara alami. Dalam lingkungan keluarga, mereka bisa jadi anak pertama yang disegani adik-adiknya, meskipun bukan yang paling tua. Dalam pertemanan, mereka sering dipercaya jadi tempat berkeluh kesah, meskipun tidak selalu banyak bicara. Di dunia kerja, mereka bisa memimpin tanpa terlihat memaksa. Kelebihan ini juga membuat mereka terlihat lebih berkelas, tanpa perlu usaha macam-macam. Mereka biasanya tidak menyukai keributan, pamer, atau menunjukkan kekuasaan secara terang-terangan. Tapi justru karena itu, orang hormat bukan karena takut, melainkan karena kagum dan nyaman berada di dekatnya. Bahkan ketika menghadapi orang yang keras kepala atau situasi yang tegang, pembawaan mereka tetap stabil. Itulah yang membuat mereka sering jadi penengah konflik. Kata-kata mereka biasanya tidak panjang, tapi tepat sasaran. Mereka bisa meredam emosi orang lain hanya dengan tatapan atau nada bicara yang tenang. Kalau kamu pernah bertemu orang yang tidak banyak komentar tapi pendapatnya paling ditunggu, atau diajarin oleh orang yang tidak cerewet tapi rasanya selalu tepat, kemungkinan besar dia lahir di weton ini. Mereka memang tidak suka menonjolkan diri, tapi alam seperti memberi tempat khusus bagi mereka untuk dihormati. Dan perlu diingat, karisma mereka bukan sekadar bawaan lahir tapi juga karena mereka tidak suka merendahkan orang lain. Mereka bisa tegas tanpa kasar, bisa dihormati tanpa harus memaksa. Ini yang membuat aura mereka terasa kuat namun tetap manusiawi. 2. Intuisi tajam, kepekaan batin yang jarang dimiliki. Salah satu kelebihan paling unik dari orang yang lahir di weton Senin Kliwon adalah kemampuan mereka membaca suasana tanpa perlu banyak bicara. Mereka seperti punya radar batin yang otomatis menyala ketika ada sesuatu yang tidak beres. Bahkan sebelum orang lain sadar ada masalah, mereka sudah bisa merasakannya terlebih dahulu. Dalam budaya Jawa, gabungan hari Senin yang bersifat teduh dan pasaran Kliwon yang kuat secara spiritual menciptakan kepekaan rasa yang tinggi. Orang-orang lama percaya bahwa weton ini punya naluri yang tajam terhadap energi lingkungan baik berupa emosi manusia maupun keadaan yang belum terlihat. Misalnya, mereka bisa merasakan perubahan suasana dalam keluarga, pekerjaan, atau pertemanan hanya dari ekspresi kecil atau perubahan nada bicara. Tanpa perlu diberitahu, mereka tahu kapan harus menegur, menenangkan, atau sekadar diam mendengarkan. Mereka juga sering bisa menebak pikiran atau perasaan orang lain, tanpa diberi penjelasan panjang. Tidak heran, mereka sering menjadi tempat curhat yang dipercaya banyak orang.
Dalam mengambil keputusan, mereka jarang tergesa-gesa. Mereka bisa mempertimbangkan logika, tapi insting mereka sering ikut berperan besar. Aneh tapi nyata. Keputusan, berdasarkan firasat, mereka justru jarang meleset. Mereka tahu kapan harus bertahan, kapan harus mundur, kapan harus diam, dan kapan saatnya bertindak. Bahkan hal kecil seperti memilih rekan bisnis, menentukan langkah hidup, atau membaca karakter seseorang bisa mereka lakukan dengan tepat hanya dari perasaan. Dan menariknya, mereka jarang membahas itu secara terbuka. Mereka bukan tipe yang suka mengumbar omongan mistis atau mengaku punya kemampuan khusus. Mereka hanya mengikuti rasa yang muncul, dan biasanya rasa itu membawa hasil yang baik. Kepekaan ini juga membuat mereka lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan. Mereka bisa bersikap ramah pada semua orang, tapi tidak gampang akrab. Mereka tahu bedanya mana teman sejati dan mana yang hanya datang saat butuh. Mereka juga bisa menjaga jarak secara elegan dari orang yang punya niat buruk, tanpa perlu ribut atau berbicara kasar. Dalam dunia spiritual, banyak yang percaya bahwa weton Senin Kliwon punya ikatan kuat dengan hal-hal gaib atau metafisik. Bukan berarti mereka selalu mendalami kejawen atau ilmu batin, tapi alam rasa mereka lebih terbuka dibanding orang kebanyakan. Ada yang sensitif terhadap mimpi, ada yang sering mendapat pertanda sebelum sesuatu terjadi, ada juga yang dapat merasakan keberadaan energi lain di suatu tempat. Namun, meski punya kelebihan seperti itu, mereka tidak mudah ditakut-takuti atau dipengaruhi. Mereka justru cenderung tenang dan tidak reaktif. Mereka menyerap, merasakan, lalu memutuskan dengan tenang. Keistimewaan ini membuat mereka cocok jadi penasihat, pemimpin yang bijak, atau orang yang dipercaya mengambil keputusan penting. Dan menariknya, ketika mereka berkata, "Kayaknya jangan sekarang," atau "Perasaanku kurang enak," seringkali itu terbukti benar. 3. Rezeki lancar, kemampuan bertahan yang luar biasa. Banyak orang Jawa percaya bahwa weton Senin Kliwon membawa energi rezeki yang stabil. Bukan berarti selalu kaya raya atau hidup mewah, tapi hidup mereka jarang benar-benar berada di titik buntu. Ada saja jalan, peluang, atau pertolongan tak terduga yang datang di saat yang tepat. Bahkan dalam keadaan sulit, mereka seperti selalu punya pintu cadangan yang bisa dibuka. Orang dengan weton ini umumnya tidak suka berpangku tangan. Mereka pekerja keras, ulet, dan tidak gampang menyerah. Saat menghadapi masalah ekonomi, mereka tidak mengeluh panjang-panjang, tapi langsung mikir, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Karena itulah keberuntungan sering mendekat pada mereka yang bergerak, bukan menunggu. Menariknya, rezeki mereka juga sering datang dari jaringan sosial. Banyak orang nyaman bekerja sama atau berbisnis dengan mereka karena karakter mereka dipercaya, tidak licik, dan mampu menjaga komitmen. Mereka bukan tipe yang suka memamerkan uang, tapi mereka tahu cara menghargai peluang. Ada juga sisi keberuntungan lembut yang menyertai mereka. Misalnya, saat kepepet, tiba-tiba ada bantuan dari teman lama. Saat kehilangan satu pekerjaan, muncul pekerjaan lain tanpa dicari keras. Saat bisnis kecil-kecilan dirintis, responnya cepat berkembang. Saat ingin menyerah, semesta seperti memberi tanda untuk bertahan. Kekuatan mereka bukan hanya pada datangnya rezeki, tapi pada kemampuan bertahan ketika keadaan tidak bersahabat. Banyak orang Senin Kliwon yang terlihat tenang menghadapi krisis, padahal di dalamnya mereka sedang memutar otak dan hati dengan sabar. Itulah mengapa mereka jarang jatuh total. Mereka mungkin goyah, tapi tidak tenggelam. Bahkan, beberapa dari mereka justru bersinar ketika dalam keadaan mendesak. Insting mereka terbantu oleh intuisi kuat yang sudah kita bahas di bagian sebelumnya. Mereka bisa membaca kesempatan di balik kesulitan dan itu tidak dimiliki semua orang. Selain itu, mereka tidak gampang silau dengan keberhasilan. Weton ini cenderung tidak sombong, meskipun sudah mencapai posisi nyaman. Karena sikap rendah hati itulah, rezeki mereka sering disayang oleh keadaan. Mereka tahu kapan menabung, kapan membantu orang lain, dan kapan menahan diri. Dalam konteks spiritual Jawa, weton ini juga dikenal berkat lan kepanggih, artinya orang yang hidupnya sering dipertemukan dengan hal-hal baik yang bermanfaat. Tidak heran jika orang tua dulu bilang, Senin Kliwon kui rezekine ora seret, mung kudu sregep lan ati adem, yang artinya, rezeki mereka tidak seret selama mereka tetap tenang dan rajin.
Jadi, meskipun mereka mungkin tidak selalu terlihat menonjol dalam hal materi, jalan hidup mereka jarang mentok. Mereka bisa jatuh, tapi selalu punya alasan dan cara untuk bangkit. Dan yang menarik, mereka sering membantu orang lain naik, bahkan ketika mereka sendiri sedang berjuang. 4. Bijaksana dewasa dalam bersikap. Salah satu daya tarik terbesar dari orang yang lahir di weton Senin Kliwon adalah kedewasaan mereka dalam berpikir dan menghadapi hidup. Mereka bukan tipe yang gampang terpancing emosi, apalagi suka membuat drama. Justru sebaliknya, ketenangan mereka sering membuat orang lain merasa segan sekaligus nyaman. Mereka jarang bicara sembarangan. Sebelum mengomentari sesuatu, mereka akan menyerap dulu suasananya. Kalau orang lain terburu-buru menyalahkan atau menghakimi, mereka memilih mengamati dulu sebelum berkesimpulan. Itulah mengapa banyak yang menilai mereka lebih tua dari usianya. Bukan dari fisik, tapi dari cara berpikir dan bertindaknya. Dalam menghadapi masalah, orang Senin Kliwon tidak mudah panik. Mereka mungkin tidak langsung menemukan solusi, tapi mereka tetap bisa menjaga kepala tetap dingin. Mereka paham bahwa tidak semua masalah harus dihadapi dengan bentakan atau adu suara. Kadang diam, observasi, dan waktu adalah senjata yang lebih kuat. Keunggulan lain yang membuat mereka terlihat bijak adalah kemampuan menempatkan diri. Mereka tahu kapan harus bicara, kapan harus mendengarkan, kapan harus mengalah, dan kapan saatnya bersikap tegas. Mereka tidak anti konflik, tapi mereka tidak suka pertikaian sia-sia. Jika bisa diselesaikan dengan tenang, mereka akan memilih jalan itu. Mereka juga tidak mudah tergoda untuk ikut-ikutan. Saat lingkungan heboh, mereka tetap stabil. Saat teman lain latah mengikuti arus, mereka bisa berkata, "Kalau nggak yakin, lebih baik tunggu." Kebiasaan berpikir panjang inilah yang membuat mereka sering dipercaya jadi penentu keputusan dalam keluarga, pekerjaan, atau komunitas. Di lingkungan keluarga, mereka bisa jadi sosok yang menyejukkan. Jika ada perselisihan, mereka yang paling mungkin dipanggil untuk menengahi. Orang tua, adik, atau saudara lain sering datang ke mereka ketika bingung mengambil keputusan penting. Meski mereka tidak selalu memihak, mereka bisa menjelaskan masalah dari sudut pandang yang adil. Di dunia kerja atau usaha, mereka bukan tipe pembuat onar. Mereka jarang cari masalah. Tapi kalau dipercaya mengemban tugas, mereka bertanggung jawab sampai tuntas. Dan meskipun mereka tidak selalu ekspresif, mereka tahu bagaimana menunjukkan respek kepada atasan maupun bawahan. Sikap dewasa ini juga membuat mereka disukai orang yang lebih muda maupun lebih tua. Mereka bisa diajak bercanda, tapi juga bisa serius ketika dibutuhkan. Mereka tidak banyak memamerkan pengetahuan, tapi cara mereka merespon sesuatu sering jadi pelajaran tersendiri bagi orang yang memperhatikannya. Dan yang paling penting, kedewasaan mereka bukan dibuat-buat. Itu terbentuk dari kepekaan batin, pengalaman, dan cara mereka menilai hidup. Kalau mereka marah, itu karena alasan jelas. Kalau mereka memaafkan, itu bukan karena takut, tapi karena sudah menimbang dengan hati dan pikiran. Tidak berlebihan jika banyak orang berkata, kalau ada orang Senin Kliwon di satu lingkaran, suasananya jadi lebih tertata. 5. Daya tarik misterius, disukai banyak orang. Orang yang lahir di weton Senin Kliwon punya magnet sosial yang unik. Bukan tipe yang heboh, bukan yang suka tampil di depan, bukan juga yang mendekati orang untuk mencari perhatian. Tapi justru karena pembawaan mereka yang tenang dan tidak dibuat-buat, banyak orang merasa tertarik dan nyaman berada di dekat mereka. Auranya sering disebut misterius. Mereka tidak mudah ditebak, tidak gampang membuka perasaan, dan tidak suka banyak bicara soal diri sendiri. Tapi ketika mereka hadir, suasana bisa berubah lebih damai dan tertata. Mereka seperti membawa energi yang jadi perekat dalam lingkungan apapun, keluarga, pertemanan, pekerjaan, bahkan komunitas baru. Daya tarik mereka tidak terlihat secara mencolok, tapi terasa. Meskipun mereka tidak pandai basa-basi, mereka pandai menjaga tutur dan sikap. Mereka tahu kapan harus mendengarkan, kapan memberi komentar, dan kapan diam saja. Orang-orang yang sedang gelisah bisa merasa lebih tenang saat berbicara dengan mereka, meskipun mereka hanya jadi pendengar. Faktor lain yang membuat mereka disukai adalah sikap netral dan rasional. Mereka jarang ikut-ikutan menjelekan orang, apalagi membawa gosip. Kalau ada yang curhat, mereka mendengarkan tanpa menghakimi.
Kalau ada konflik, mereka bisa bersikap adil tanpa pilih kasih. Karena itu, mereka sering diposisikan sebagai penengah atau tempat mencari nasihat. Menariknya lagi, mereka punya sisi yang tidak langsung terlihat. Di balik wajah yang kalem, ada sisi humor ringan yang muncul di momen tak terduga. Di balik sikap serius, ada kehangatan yang terasa ketika mereka peduli pada orang yang tepat. Kejutan-kejutan kecil seperti inilah yang membuat banyak orang merasa betah, berteman atau bekerja dengan mereka. Bahkan dalam urusan cinta atau pasangan, mereka bukan tipe agresif, tapi justru itu yang membuat orang lain penasaran. Mereka tidak mengejar-ngejar, tapi kalau sudah cocok, mereka bisa sangat setia, dewasa, dan menjaga hubungan dengan cara yang matang. Mereka juga tipe yang menghargai ketulusan, bukan kemewahan. Di lingkungan pekerjaan, mereka dihormati karena integritas dan tanggung jawab. Di lingkungan sosial, mereka dihargai karena sikap tenang dan pandai memahami situasi. Di lingkungan keluarga, mereka dianggap bisa diandalkan tanpa banyak bicara. Banyak orang yang bertemu mereka untuk pertama kali merasa ada sesuatu dari tatapan, intonasi, atau cara mereka membawa diri. Tidak keras, tapi mengena. Tidak ribut, tapi menenangkan. Tidak mendominasi, tapi sulit dilupakan. Dan yang membuat daya tarik mereka makin kuat adalah kenyataan bahwa mereka tidak berusaha menjadi siapapun selain diri mereka sendiri. Mereka tidak mengejar validasi, tidak memaksa orang menyukai mereka, dan tidak takut sendirian. Mereka hadir sebagai sosok yang apa adanya, dan itulah yang justru membuat mereka dihargai banyak kalangan. Kalau kamu perhatikan, sering ada satu orang di sebuah kelompok yang tidak banyak omong tapi semua orang berubah sikap ketika dia datang. Nah, seringkali, orang seperti itulah yang lahir di Weton Senin Kliwon. Itulah 5 kelebihan unik dari Weton Senin Kliwon mulai dari harisma, intuisi, rezeki yang mengalir, kedewasaan, sampai daya tarik misterius yang bikin mereka disegani sekaligus disukai banyak orang. Semoga penjelasan ini bikin kamu lebih paham diri sendiri, atau orang terdekat yang lahir di weton ini. Kalau kamu merasa cocok dengan pembahasan tadi, atau kenal seseorang yang punya ciri-ciri serupa, silahkan tulis di kolom komentar. Ceritakan juga kamu lahir di weton apa dan berasal dari daerah mana. Seru banget kalau kita tahu ada penonton dari berbagai kota, bahkan mungkin dari luar negeri. Dukung terus channel ini biar makin berkembang dengan cara subscribe, like videonya, share ke teman atau keluarga, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan konten menarik berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.